kasih kepada Bapak Agus Yanto SPDI yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi objek pengamatan saya dalam supervisi akademik. Ini adalah salah satu dari kegiatan guru penggerak, yaitu pada modul 2.3. Baiklah Pak Agus, sebelum saya mengamati kerangka kelas nantinya, kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi, yaitu saya akan membantu Pak Agus dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas nantinya dengan sedikit memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Agus tentang persiapan nanti untuk masuk kelas. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus Yanto? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Untuk pertanyaan pertama, di sini ada pertanyaan pertamanya, indikator apa yang akan Bapak sajikan nanti di kelas atau kandidat? Materi yang akan kita pelajari nanti di kelas yaitu tentang menghindari perilaku akhlak muamalah itu, tentang moderasi. Kemudian kita lanjutkan Pak, pertanyaan yang kedua. Metode apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran pada KD ini? Metode yang digunakan untuk pertemuan ini yaitu PJBL, karena dengan PJBL ini kan dapat meningkatkan kreativitas serta kemampuan berpikir peserta. Kemudian apa alasan Bapak memilih metode tersebut? Ya, metode ini kan dapat membuat peserta didik lebih aktif, bisa berkreativitas, belajarnya lebih mandiri. Baik, kita lanjut Pak. Untuk pertanyaan ketiga nih, alat dan bahan, ini maksudnya sumber belajar. Apakah yang Bapak siapkan pada pertemuan nanti? Sumber belajar. Sumber belajarnya ada berupa video, kemudian ada buku paket juga. Kenapa Bapak memilih sumber belajar tersebut? Karena di dalam buku paket tersebut sudah tersedia materi yang akan dipelajari peserta didik, hanya tinggal untuk membaca dan membahasnya. Kemudian juga ada video itu lebih ke di situ lebih nyatanya, ada contohnya. Siswanya lebih paham kalau dia menonton. Iya. Kemudian Pak, ceritakan tahapan pembelajaran apa yang akan Bapak sajikan. Tahapan pembelajaran mulai dari pembuka, kemudian isinya dan kemudian. Ya, di kegiatan awalnya itu pertama kan mengucapkan salam, kemudian berdoa dan absen peserta didik, kemudian menyapa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan pembelajaran sekarang dengan sebelumnya. Kemudian kegiatan intinya yang pertama itu peserta menyajikan materi melalui layar fokus, kemudian peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi. Kemudian peserta didik ini diberi tugas untuk membuat sebuah proyek atau kemudian mereka upload ke sosial media mereka. Kemudian kegiatan berikutnya
berikutnya mengevaluasi, melakukan refleksi, kemudian menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, kemudian berikutnya rekaman dan berdoa secara resmi. Itu tahapan pembahasannya. Ya. Kemudian persiapan tertulis apa saja yang Bapak buat? Ini maksudnya mungkin KPD-nya dan lain-lainnya yang Bapak tertulis sudah Bapak siapkan. Yang sudah saya siapkan itu menyiapkan modul ajar yang di dalamnya sudah terdapat KPD, soal evaluasi dan penilaian aktivitas siswa serta rencana pemberian tugas. Itu persiapan tertulis. Ya, kemudian materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak? Materi yang tentang Ya, materi yang akan kita pelajari yang kita lihat ini. Yang kira-kira yang dianggap sulit, apanya, bagian mana yang sulit? kalau menurut saya, kalau materi yang sulit itu kalau dalam bidang PAI itu siswa itu lebih kesulitan di dalam mengidentifikasi misalnya dalilnya apa. Ya. Soalnya kan kalau PAI ini kan apalagi tentang nilai dan semangat itu sudah materi yang sudah biasa di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik mungkin sudah sering ditemukan. Namun peserta didik ini tidak tahu larangan itu sumbernya dari mana atau dalilnya apa. Kalau ada materi apa kira-kira itu? Di dalam materi itu kan banyak. Iya, ada misalnya tentang bagian-bagiannya. Kira-kira bagian apa yang sulit itu? misalnya tentang semangat kan, kemudian apa dalilnya seperti itu yang mengetahui itu Semangat. Kemudian komponen apa yang bisa dipilih siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak? komponennya di sini tentu siswa lebih mampu, harapannya mampu kreativitas, mampu berpikir kritis, kemudian peserta didik ini lebih aktif di dalam pembelajaran, tidak hanya menerima apa yang disampaikan guru, tapi peserta didik juga berusaha untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Baiklah Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Akan kita lihat nanti. Iya. Penanganan khusus Biasanya di dalam mengelola kelompok, peserta didik ini suka memilih dengan siapa dia akan bekerja sama, kemudian kelompoknya di mana, itu yang susahnya. Berarti kalau kita berkelompok berarti pemilihan anggota kelompoknya. Iya. Berarti apa solusinya kira-kira? Solusinya kita membagi peserta didik itu berdasarkan sesuai kemampuannya saja. Misalnya anak yang agak lemah nanti dibawakan dengan anak yang kemampuannya lebih dari teman yang lain. Berarti sudah ada gambaran dari Bapak untuk anaknya yang lebih mampu, ada yang sedang, ada yang di bawah. Iya. Sudah tergambarkan sesuatu ini. Iya, sudah. Baiklah Pak, terima kasih untuk pada kegiatan ini atas waktunya dan kesempatannya dalam kegiatan praktik supervisi akademik pada bagian pra observasi. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan langsung untuk masuk kelas setelah ini. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ingat kan Anda materi kita di minggu kemarin? Yaitu tentang berfoya. Nah,
pada materi kemarin tentang berfoya-foya, apa yang bisa Ananda ingat dari materi tersebut? Apa yang bisa ingat dari materi berfoya-foya tersebut? Berarti kita dilarang untuk membelanjakan harta kita secara berlebihan. Kita dilarang membeli suatu barang yang tidak kita butuhkan. Nah, pada hari ini rumpun materinya masih sama, yaitu tentang akhlak muslimah, itu tentang sifat tercela, yaitu materinya tentang riya dan sum'ah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Ananda seperti yang Anda lihat di layar. Yang pertama, Ananda mampu menganalisis makna perilaku riya dan sum'ah. Yang kedua, menyusun cara bagaimana mengatasi perilaku riya dan sum'ah. Nanti kita di tujuan yang kedua ini kita membuat sebuah project, nanti membuat quotes tentang bagaimana cara mengatasi masalah perilaku riya dan sum'ah. Yang ketiga, Anda harus mampu menunjukkan perilaku menghindari riya dan sum'ah. Kemudian mampu menampilkan upaya membiasakan diri untuk menghindari sikap hidup riya dan sum'ah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Tahu akhlak mahmudah? Tahu akhlak mahmudah? Ya. Akhlak mazmumah tadi apa kata Bapak tadi? Akhlak tercela atau sifat tercela. Kalau akhlak mahmudah kira-kira apa itu? Dia lawan katanya. Berarti akhlak terpuji. Ada nggak di antara Ananda di sini yang tahu apa itu riya? Kalau ada, coba angkat tangannya. Yang tahu pengertian dari riya? Ya, silakan. Ya, bagus, memamerkan sesuatu kepada orang lain. Ada lagi yang lain? Riya, ya, silakan. Apa? Sombong. Ya, ada lain? Yang lain lagi? Memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain. Bagus. Apa lagi? Ya, silakan. Ya, memperlihatkan ibadah kita semata-mata hanya untuk dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Nah, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat pengertian riya dan sum'ah. Coba dibaca si Valen pengertian riya. Coba dibaca. Riya secara bahasa berarti menampakkan dan terlihatkan. Ya. Riya secara istilah yaitu melakukan ibadah dengannya supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ya. Berarti riya itu secara bahasa menampakkan atau memperlihatkan. Sementara riya secara istilah itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sekarang pengertian sum'ah lagi. Bapak pengen si Lindri, pengertian sum'ah. Coba dibaca Lindri. Ya, sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Sedangkan sum'ah secara istilah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau penghargaan. Berarti bisa dibedakan antara riya dan sum'ah? Bisa. Berarti riya menampakkan atau memperlihatkan, sementara sum'ah memperdengarkan. Ya, sama-sama beribadah karena ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain.
membaca dalil yang di depan. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Karena ya dari belakang kurang jelas juga ya. Terima kasih Yona. Yang lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamasaluki Nyanyikan. Wamasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fasobahu wabil fatarakohu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Siapa namanya tadi Anda? Rike. Terima kasih kepada Rike dan Jona ya sudah membacakan dalil tentang ria dan sum'ah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Lanjut, yang mana artinya atau terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak selir kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimaan, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggal batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itulah dalilnya. Berarti ibaratnya sama seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian ditimpa oleh hujan. Kalau ibaratnya batu ada debu ditimpa hujan, ada nggak debu itu tadi di batu tadi lagi? Tidak, pasti akan seperti itu juga amal kebaikan jika diniatkan hanya untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, bukan karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Tujuannya bukan karena Allah. Kemudian kita lanjut, yaitu ciri-ciri sifat ria dan sum'ah. Kita ketika berbicara tentang ria dan sum'ah, apa yang terbayang Anda ciri-cirinya orang ria dan sum'ah? Apa ciri-ciri ria dan sum'ah? Ini dia ciri-cirinya. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Orang yang ada tertanam di dalam dirinya sifat ria dan sum'ah, pasti dia akan mengungkit, menyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Beribadah atau beramal itu bukan karena dirinya ini. Ciri-ciri sifat ria dan sum'ah, yang pertama selalu menyebut, mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Dia akan selalu mengungkit, menyebut kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Itulah orang yang ada sifat ria dan sum'ah di dalam dirinya. Kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, bukan karena dirinya ingin, bukan karena terniat beribadah kepada Allah, tetapi hanya karena ikut dengan temannya, mungkin ikut dengan orang lain, mungkin
Mulai dia. Kemudian malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Dia tidak ingin beribadah itu kalau tidak dilihat atau tidak diperlihatkan kepada orang lain. Jadi dia beribadah itu hanya karena ada orang yang memperhatikannya. Kemudian melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Kalau tidak ada orang lain, berarti dia tidak mau beribadah. Kemudian amalannya ingin selalu dilihat dan didengar dan dipuji oleh orang lain. Kemudian ekspresi amalnya berbeda karena dilihat oleh orang lain atau tidak. Kita pernah melihat di televisi, di sosial media, begitu banyak orang tersenyum dengan memberikan sumbangan, kemudian difoto. Ya enggak? Ya. Tentu itu tergantung dari niat orang yang memberinya. Apakah dia beribadah yang ikhlas karena Allah atau hanya karena ingin memposting sesuatu kebaikannya ke sosial media. Kemudian tampak lebih rajin bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, jika tidak ada yang memujinya atau mendapatkan cemooh dari orang lain, maka semangatnya akan menjadi turun. Jadi ditanamkan kepada diri kita beribadahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti apanya di luar? Nah, silakan. Ini silakan di sini luar. Udah, kita lanjut ya. Fokus ya. Fokus. Oke. Dampak negatif perbuatan ria dan yang pertama tentu muncul rasa tidak puas atas amal yang dikerjakan. Dia tidak puas terhadap apa yang dia lakukan. Karena dia beribadah itu bukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya karena ingin mendapatkan pujian atau hanya mendapatkan sanjungan dari orang lain. Kemudian muncullah rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Dan timbul rasa gelisahnya, tidak nyaman dirinya. Ini ibadahnya diperhatikan orang lain atau tidak? Ini ibadahnya dilihat oleh orang atau tidak? Ya, silakan dari. Kemudian yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa bilang termasuk. Jadi orang yang melakukan ibadah hanya karena mendapatkan pujian, itu nilai ibadahnya akan berkurang atau bahkan hilang. Kemudian mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Nah, Valen, pagi dan ngantuk ya. Nah, sekarang untuk tugas kita, kegiatan kita selanjutnya, seperti tujuan pembelajaran kita tadi, kita membuat sebuah words secara berkelompok, yaitu kata-kata memotivasi bagaimana cara menghindari perilaku ria dan sum'ah. Bagaimana caranya kita memberikan motivasi, mengajak orang lain agar tidak melakukan perilaku ria dan sum'ah, dan bagaimana cara menghindarinya. Bisa? Kelompoknya seperti kelompok yang minggu lalu saja. Oke, silakan duduk per kelompok. Anda boleh membuat melalui berbagai macam aplikasi, boleh melalui Canva atau melalui Capcut atau aplikasi editing lainnya. Silakan Anda buat, cukup satu saja di dalam kelompok. Nanti Anda tampilkan melalui sosial media Anda. Kemudian juga linknya dikirimkan ke Bapak. Nanti kita tampilkan di depan kelas secara bersama. Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Waktu pengerjaannya cuma 20 menit ya, tidak boleh lebih dari 20 menit. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Jangan
Koko menghimbau orang lain bagaimana untuk tidak melakukan kegiatan. Yang ini bagaimana? Ini ini. Kelompok ini bagaimana? Ada kesulitannya nggak? Ya. Nggak bisa. Nah, udah bagaimana? Sudah siap tugasnya? Sudah bisa kita presentasikan? Oke, siapa yang ingin menampilkan pertama kali kelompoknya? Mana yang dulu tampil? Coba angkat tangannya. Ya, kelompok ini, kelompok Siza. Silakan Siza tampilkan ke depan. Boleh satu orang saja atau dua orang saja. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ria dan sum'ah dengan membuat poster yang akan dibacakan oleh Sri. Hindari sifat ria dan sum'ah. Sesungguhnya orang yang melakukan sifat ria dan sum'ah, orang tersebut ibadahnya tidak diterima dan tidak akan masuk surga. Juga tidak akan dapat pahala. Orang yang tidak melakukan ria dan sum'ah akan terhindar dari sakit hati, terhindar dari murka Allah. Ayo hindari ria dan sum'ah supaya hidupmu menjadi nyaman dan tentram. Cukup sekian diskusi dari kelompok 2. Bagi teman-teman semua, poster yang sudah kami buat telah kami posting di Instagram. Silakan like atau komen. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buat kelompok Siza yang kelompok 2. Berarti hasil dari tugas kelompok yang dikerjakan oleh Siza tadi menghindari ria dan sum'ah. Sesungguhnya, misalnya terlalu kecil ya, sesungguhnya orang yang melakukan ria dan sum'ah, orang tersebut ibadahnya tidak diterima dan tidak akan masuk surga, juga tidak akan dapat pahala. Jadi orang yang tidak melakukan ria dan sum'ah akan terhindar dari sakit hati, terhindar dari murka Allah. Ayo hindari ria dan sum'ah supaya hidup menjadi nyaman dan tentram. Tapi sudah diposting di Instagram ya oleh kelompok Siza. Silakan teman-teman bantu untuk berikan tanggapan dan berikan like-nya. Oke, kita lanjut untuk kelompok selanjutnya yang akan tampil. Silakan. Siapa lagi yang ingin? Bindri. Oke, kelompok Bindri. Silakan maju kelompok Bindri. Rani. Siapa? Berarti ini kelasnya hijau, Pak.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sujud kamu dengan menyakiti-nyakitnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. share. Bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok Dindri dan kelompok Safar ya. Oke. Jangan lupa teman-teman bantu untuk memberikan apresiasi kepada kelompok Safar ini. Sudah kita tampilkan semua hasil dari tugas kelompok anak muda, yaitu bagaimana cara mengatasi perilaku ria dan sumaah melalui sebuah poster atau sebuah kata-kata menghimbau orang lain melalui sosial media. Oke, kita lanjutkan tugas. Oke, berarti dengan sudah kita tampilkan semua hasil proyek kelompok Ananda tadi, untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu Bapak akan mengukur sampai di mana pemahaman Ananda terhadap materi kita pada hari ini. Soalnya sudah Bapak kirimkan melalui grup kelas kita. Soalnya berupa Google formulir. Silakan Anda kerjakan, soalnya berjumlah 10 buah soal. Bisa dikerjakan Anda? Bisa. Silakan dilihat di HP saya. Mari buka HP-nya. Waktu pengerjaannya hanya 15 menit saja. Ada ditemukan? Ada. Kan? Meli, ingat HP-nya Meli, buka Meli, HP-nya. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah, kita bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, Najwa, silakan Najwa. Ia adalah menampakkan atau memperlihatkan supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Semua adalah memperdengarkan agar dirinya mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Terima kasih kita ucapkan kepada Najwa. Ada yang ingin bertanya pada materi kita hari ini? Ada yang masih belum paham? Berarti paham? Nanti bisa kita simpulkan bahwasannya ria itu adalah memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Sementara sumaah adalah memperdengarkan kebaikan kita kepada orang lain dengan mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, untuk materi kita minggu depan itu kita akan lanjut itu tentang takabur. Nah, Bapak ingin bertanya, bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat? Serius menyenangkan? Serius. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsel apa? Rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini yaitu diskusi pasca kegiatan observasi kelas bersama PP hebat dan PP top kita yaitu Bu Herlin Fahriani MPD, kemudian Bapak Agus Rianto SPDI yang sudah saya observasi kelas sebelumnya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi pasca observasi kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Langsung saja Pak, yang pertama setelah kegiatan observasi kelas itu bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran di kelas? Baik. Setelah saya melaksanakan penyajian pembelajaran di kelas, saya berpendapat bahwasannya dengan pembelajaran tersebut saya mengetahui keberagaman dari pengetahuan peserta didik yang mana materinya kemarin tentang ria dan sum'ah. Yang mananya siswa belum mengetahui, ada siswa yang belum mengetahui sama sekali, ada siswa yang sudah mengetahui, dan ada siswa yang sudah mengetahui tapi sudah tahu juga contohnya praktiknya saja. Oke, baik. Kemudian apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan pada sebelumnya, itu pada bagian pra-observasi? Kalau pembelajaran yang kemarin saya rasa sudah sesuai dengan perencanaan, namun ada beberapa kendala mungkin. Misalnya kendala tersebut tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran kita. Misalnya ada siswa yang ribut atau yang tidak terkoordinir oleh kita. Baik, itu mungkin apanya Pak ya, perencanaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran di kelas? Hal-hal yang memuaskan ketika proses pembelajaran di kelas, saya merasa puas ketika siswa aktif mengikuti pembelajaran, yang mana ketika kita berikan pertanyaan, siswa mampu menjawab, kemudian siswa juga aktif dalam mengikuti, misalnya mengikuti diskusi kelompok, serta siswa juga mampu mengerjakan evaluasi-evaluasi itu. Siswa sudah aktif ya. Kemudian Pak, bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah semuanya sudah tercapai, semua tujuan pembelajarannya, apa masih ada yang belum tercapai? Dari pembelajaran kemarin, saya rasa tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai, namun tentu perlu ditingkatkan lagi agar di pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi dari pembelajaran yang lain. Oke, baik. Ini perlu peningkatan untuk yang akan datang. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan dari siswa? Kalau di dalam materi KAI, kesulitan dari peserta didik itu yaitu siswa itu kesulitan di dalam menghafal dalil, misalnya menghafal ayat. Namun ada juga beberapa dari anak itu sudah fasih, sudah bisa, namun ada juga siswa yang belum bisa mengidentifikasi dalilnya dari materi tersebut karena siswa tersebut belum bisa membaca. Nanti banyak apanya ya dari siswa itu
kemampuannya masing-masing. Iya. Beda-beda. Iya, berbeda. Selanjutnya apa kesulitan yang Bapak hadapi dalam kelas? Kesulitan di dalam pelajaran yang dihadapi misalnya di dalam membagi kelompoknya, misalnya siswa sering suka pilih-pilih. Sementara kita sudah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan masing-masing, sementara peserta didik tersebut pengennya apa, saya maunya di sini, saya tidak mau dengan teman yang itu. Itu kesulitan. Berarti pada pembagian kelompok Iya. mereka mau dengan kehendak sendiri. Iya, dengan kemauannya sendiri. Padahal sudah kita petakan siswa ini Pak. Kemudian adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan tersebut? Biasanya alternatifnya ya kita tetap melaksanakan berdasarkan rencana yang sudah kita buat, bahwasanya peserta didik itu dibuat duduk berkelompok berdasarkan kemampuannya, kemudian kasih tingkat pembahasannya dengan tingkat kemampuan mereka. Misalnya merekanya maunya misalnya di dalam bentuk video ataukah hanya dalam bentuk bacaan saja Pada medianya. iya. Media penyampaian materi. Kemudian Pak, kita akan mengidentifikasi hal-hal yang telah baik atau telah mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mencapai itu? Ada hal-hal yang sudah mantap dan ada hal-hal yang perlu peningkatan. Kira-kira apa itu? Hal-hal yang perlu ditingkatkan, mungkin perencanaannya lebih mantap lagi, misalnya menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa tidak merasa bosan ketika pembelajaran. Kemudian lebih banyak melakukan hal-hal yang baru lah di dalam pembelajaran. Mungkin karena saya kalau dalam pembelajaran itu saya tidak bisa memberikan ice breaking di dalam pembelajaran karena saya sifat orangnya pemalu gitu ya. Jadi itu salah satu kesulitan juga. Mudah-mudahan saya juga harus belajar lagi bagaimana agar peserta didik pas belajar dengan saya tidak merasa bosan. Baik, mungkin itu ya Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi dari yang sebelumnya, dengan saya akan berusaha mencoba mengevaluasi perangkat yang kemarin, di mana yang kurang menariknya kemudian saya ubah, saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Dievaluasi. Iya, evaluasi. Oke, mungkin hanya itu Pak. Kegiatan diskusi kita tentang pasca observasi kelas yang dilakukan, yang saya lihat mungkin kegiatan Bapak di kelas. Itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kakak cappuccino ambil diri jatuh. Lalu makasih banyak. Pak. Tolong aja Pak. Ya. Dasamu. Di mana latihan? Sungguh cerlah lu. Mana kita dapat materi di mana?